Kami menghadirkan teman-teman untuk berbagi cerita tentang pengalamannya pada satu topik tertentu. Karena kami percaya setiap jiwa punya makna dan tiap-tiap cerita mereka merupakan pembelajaran untuk kita semua. Yang paling gue takutin, jujur, gue meninggal dalam keadaan yang gak bisa ngerubah orang terdekat gue aja sih. Maksudnya ke arah yang lebih baik. Yang gue takutin gue gak berguna ya. Atau gue tidak dikenang setelah gue mati. Hal yang paling gue takutkan dalam hidup itu akhirnya gue gak berguna. Yang paling gue takutin dalam hidup adalah kesepian. Kalau bapak sama ibu aku marah, kecewa sama aku. Yang paling takut dalam hidup, kehilangan. Kehilangan orang-orang yang itu ya, yang berarti itu. Takut ditinggal sih. Itu ketakutan yang nyata sekali, tapi kayak semakin kita besar kita dipaksa untuk nggak ngerasain itu gitu. Jadi kayak ya udah, itu ketakutan yang aku simpan sendiri di dalam hati dan nggak diceritain ke orang-orang. Lo gak pernah tahu umur lo sampai kapan. Dan kalau gue gak mau misalnya besok gue dipanggil terus gue gak pernah melakukan apa-apa dalam hidup gue gitu loh. Dan melakukan apa-apa dalam hidup bukan berarti lo harus punya perusahaan atau lo harus punya rumah kayak gimana atau apa, enggak. Tapi ya in every little thing ketika lo melihat ada yang butuh bantuan ya bantu gitu. Gue secara pribadi kayak gue banyak pengen melakukan hal gitu. Tapi kalau misalkan gue mati terus gitu aja, kayak menurut gue sia-sia aja hidup gitu. Seenggaknya pas lu udah gak ada gitu, orang itu tuh bisa inget gue gitu. Terus kayak bisa ya saling berkelanjutan lah, membuat orang lebih baik. Karena pernah mengalami kehilangan dan gak pengen hal itu kejadian, tapi kayak at the end of the day hal itu pasti akan kejadian juga kan, one way or another. Jadi ya gitu. Terdekat itu gue kemarin, opa gue meninggal. Opa oma gue tuh lumayan lama umurnya. Dan kemarin gue baru ngerasain mereka, ada salah satu dari mereka yang meninggal tuh lumayan menyedihkan sih buat gue. Tapi ya tapi gue menikmatinya gitu. Lebih ke jadi mengenang gitu masa-masa yang dulu pernah terjadi gitu gue sama opa gue gitu sih. Kalau gue yang bener-bener kehilangan ya, kehilangannya bukan meninggal sih waktu itu. Kalau misalnya yang paling kena banget, yang paling berasa sakit hati, ya itu bener pas yang gue putus aja sih. Cinta ya maksudnya, dalam arti cinta. Walaupun itu bucin banget mungkin kalau misalnya didengarnya, cuman di situ gue ngerasain rasa sakit hati yang benar-benar sakit sampai gue rasanya ya udahlah, gak mau namanya kehilangan yang kayak gitu. Even itu waktu gue nggak tahu ya, mungkin kalau misalnya ditinggal sama orang itu juga akan jadi sakit hati. Cuman presence orang itu yang semakin lama semakin gak ada, jadi bukan menahan rasa sakit sih, kayak rasa sakitnya itu lebih less daripada kalau misalnya lo masih bisa lihat orang itu tapi lo udah gak ada connectionnya sama itu. Gitu sih. Kayak in between di setiap aktivitas gue, kalau misalkan gue emang lagi ngerasa down atau apa, gue selalu cari hobi lain. Jadi istilahnya kayak gue setiap hari selalu berubah-ubah gitu hobi gue. Biar gue gak ngerasa bosen, biar gak gampang give up. Belajar banyak hal gitu. Gue nggak pernah membatasi diri gue belajar hal yang itu aja gitu. Kayak misalnya misalkan gue background gue seni rupa, gue nggak mau belajar soal seni rupa doang gitu. Makanya yang tadi gue bilang, karena gue kuliah itu mengebawa gue untuk belajar banyak hal lain sebenarnya. Jadi ya bagi gue belajar aja dan mengimplementasikan apa yang gue pelajari itu bagi gue adalah salah satu caranya sih. Tetap berbuat baik aja sih sama orang. Maksudnya ya belum tentu yang gue buat baik itu baik buat orang, cuman ya selama lo percaya kalau itu baik ya semoga aja baik.
Mungkin buat overcome this fear itu nggak bisa ya, karena misalnya sekarang gitu punya pacar ataupun punya keluarga, terus tiba-tiba pasti fear-nya kan bakal kehilangan dia meninggal gitu kan. Itu kan the worst fear. Nah tapi gue nggak bisa bikin itu, nggak bisa overcome fear itu, tapi paling dengan cara ya udah you love them 100% gitu loh. Kayak lo udah mengeluarkan 100% love lo ke orang-orang yang lo sayang itu. Jadi setelah dia nggak ada, at least lo udah bisa ikhlas gitu. Nggak ada penyesalan lagi. Ya kita ngerasain hal itu juga gitu. Kayak kita pernah sedih, lo pernah sedih, gue juga pernah sedih. Kayak kita sama-sama pernah sedih dan itu hal yang wajar. Untuk semua ketakutan-ketakutan yang kita rasain dalam hidup ini itu semua perasaan yang kita punya itu valid dan menurut aku kayak jangan pernah ngerasa sendiri karena kita akan selalu punya orang-orang lain di sekitar kita yang mau nemenin kita di saat-saat seperti itu dan pasti akan ada juga orang-orang yang ngerasain hal yang sama walaupun kita nggak tahu siapa itu, tapi ya at the end of the day kita nggak akan pernah sendiri kok dalam hidup ini. So don't ever feel alone. Ya udah, lo kalau mau mulai aja. Kalau misalkan emang kedepannya bakal ada obstacle, pasti nanti lo bakal bisa lewatin itu. Lakukan apapun yang menurut lo bisa lo lakukan. Itu doang sih. Nggak ada lagi selain melakukan. Udah. Sama yang kayak tadi gue bilang sih, yang walaupun gue sendiri belum bisa ngelakuin itu, cuman bersyukur sama apa yang lo punya dan jangan fokus sama apa yang lo nggak punya. Hai semuanya, gue Katlea dari Menjadi Manusia. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, serta dinyalain lonceng notifikasinya supaya tahu kalau ada update terbaru dari Menjadi Manusia. Dan ingat, di-share ya ke teman-temannya supaya manfaat dari video ini sampai ke semuanya.